Kukira kau murah. Aduh, jokes berkali-kali dipakai. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Kisah anak senja yang dekat dengan mental health, yang sungguh dekat dengan millennials dan juga para anak-anak Jaksel dan sekitarnya. Based on lagu Amigdala, Kukira Kau Rumah. Ya, pertama musiknya tuh enak, itu makanya jadi alasan film ini cocok deh dengan nuansa indie, dengan isu mental health dimasukkan ke dalam satu film. Umay Shahab sang sutradara sangat cerdik untuk membuat cerita ini dan sangat relevan dengan kondisi sekarang. Debut Umay Shahab sebagai sutradara yang masuk seleksi JAF Jogja Asian Film Festival tahun 2021 kemarin yang ke-16 menyatukan Chico Jericho KW2, Jordi Pranata dan juga Prilly Latukonsina. Ada juga Shenina Cinnamon, Raim Laude dan Kiki Narendra. Film ini mungkin triggering bagi para penyintas mental health atau orang yang sedang menderita mental health. Mungkin akan merasa, wah ini relate banget nih sama hidup kita gitu. Kisah cinta sejoli antara Niskala dan Pram ini tidak cuma menceritakan kisah cinta anak kuliahan yang manis-manis, tapi mereka punya masalah tersendiri dalam hidupnya, backstory-nya, dan akhirnya bertemu. Sepertinya mereka kayak menemukan obat satu sama lain gitu. Gejala-gejala bipolar yang dimainkan oleh Prilly ini mungkin relate ke beberapa orang. Di X1 Niskala yang diperankan oleh Prilly Latukonsina itu dibuat dengan sangat overexcited, yang wah teriak-teriak, yang happy mulu, terlalu overexcited gitu. Dan ketika babak kedua terakhir dia isinya cuma marah-marah, teriak-teriak dan melo-melo sampai akhirnya kayak bentuknya kayak kegelek gitu. Ya up and downnya manusia lah, ketika sugar rush, ketika hebring banget gitu, pasti ketika ada satu masalah tertentu langsung drop banget. Ya itu digambarkan sama si Niskala. Kukira Kau Rumah memiliki third act yang too much, yang harusnya ini punya alternate ending yang positif sebagai film dengan isu mental health kayak gini. Tapi kenapa entah picknya dibuat seperti itu, dan ada open ending yang mungkin akan membuat kalian berdiskusi sebenarnya Pram nasibnya gimana, Niskala nasibnya gimana. Yang jelas itu punya interpretasi penonton masing-masing. Meski mengangkat isu mental health yang cukup serius, tapi Umay Shahab, Monty Tiwa, Prilly Latukonsina sebagai produser pertama juga, mereka tetap melakukan research dan juga kerjasama dengan Bipolar Healthcare Center gitu sebagai konsultasi resmi. Jadi menghadirkan karakter yang bipolar nggak cuma berdasarkan referensi anak Jaksel yang sakit, tapi tetap berdasarkan ilmu kesehatan dan ilmu medis yang proper. Overall Kukira Kau Rumah ini light movie, jokesnya juga ada. Ya masih ada senyum-senyum tipis dari line dialognya dengan Raim Laude-nya yang mungkin akan membuat kalian tersenyum-senyum. Ya sebenarnya nggak begitu juga. Jordi Pranata yang menunjukkan musikalitasnya. Film ini kan juga semi musikal, ada sisi musikalnya, dan romance yang diciptakan juga nggak sekedar love story menye-menye, tapi ada isu atau kasih awareness untuk bipolar, untuk segera konsultasi ke psikiater, untuk healing, dan sebagai pembelajaran gimana sih perlakuan pacar, orang tua, terus teman terdekatnya itu menghadapi teman atau saudara kita yang terdeteksi dia punya kelainan mental. So film ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian lah, kayak parenting juga gitu. Jordi Pranata kayaknya selalu stand out di tiap filmnya dan akan jadi rising star ke depannya. Prilly Latukonsina ya mungkin capek juga ya dengerin dia teriak-teriak sepanjang film yang wah kayak kuping kayak nggak enak banget juga dengernya. Tapi meski Prilly selalu teriak-teriak tidak karuan, harusnya sih film ini akan menjadi laris manis gitu, karena owner dari Persikota Tangerang ini pasti akan menjadi magnet untuk penonton-penonton millennials untuk segera nonton, karena Prilly ini fansnya kan banyak banget ya, followers Instagramnya banyak banget tuh. So overall Kukira Kau Rumah menurutku adalah film yang penting, film yang menarik untuk banyak ditonton anak muda,
terutama orang tua baru atau orang tua yang masih kuno itu coba ditonton. Ya semoga komunikasi anak dan orang tua itu semakin berjalan seiringan gitu, dan bakat-bakat anak juga harus dikembangkan, bukan ditahan, bukan dipasung, tapi kasihlah mereka kesempatan. Kira-kira itulah pesan untuk film Kukira Kau Rumah.